lagi dengan kemarin sebutannya apa? Pot Me Friends. Ketahuan banget amatirnya. Terlihat sekali amatir ya. Dan saya terlihat besar di sini. Halo Pot Me Friends, masih bersama kita IHIK 3 Podcast dan masih kita bertiga, Nofri, Yaser, dan Ulwan. Iya. Dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sering memakan korban sebenarnya. Gua dulu. Gua yang sebentar. Gua nganterin doang gitu. Oh iya. Untuk selengkapnya diomongin sama Nofrita gitu kayaknya maksudnya. ini banget gitu, pengen banget sharing gitu kayaknya udah di ubun-ubun gitu ininya. Siapanya? Yang harus di-sharing udah Iya, di ubun-ubun banget gitu kayaknya. Karena gue korban hari ini. Kalau gitu nanti Mas Yasar sharingnya terakhir. Ya. Jadi gini. Kita sering lihat ya iklan-iklan banyak lah iklan-iklan di Indonesia gitu kan yang lucu-lucu gitu ya. Rata-rata sih kalau iklan Indonesia lebih ke yang standar atau yang lucu gitu ya. Sedangkan ada nih di luar negeri, terutama di Thailand, dari zamannya gue dulu ini Spesialis iklan sedih loh di situ. iya gitu, dari zamannya gue kuliah dulu gitu yang bisa lebih dari 10 jari itu tahunnya. 10 jari lagi. Nah itu dari dulu emang udah terkenal tuh kalau misalkan iklan-iklan di Thailand tuh memang mengaduk-aduk emosi dan absurd banget gitu ya. Dan malah sempet gue pengen kuliah di sana untuk S1 dan S2-nya. Jadi laki dong di situ. Nah itu makanya. Soalnya kan laki jadi perempuan. Nah itu. Pulang jadi laki loh. Nggak dibolehin sama bokap gue karena takut berubah gitu kan. Secara gue udah anak satu-satunya perempuan, udah tunggu-tunggu masa berubah juga jadi laki gitu kan. Sial sekali orang tua kamu ya. Gitu, jadi akhirnya nggak dibolehin. Jadi akhirnya gue tetap kuliah advertising di Indonesia gitu. Nah terus ternyata di iklan-iklan lucu ini ataupun iklan-iklan yang standar itu kan sebenarnya banyak memakan korban gitu. Iya, betul. Orang gara-gara ngeliat iklan gitu ya, korban iklan, terus akhirnya jadi mau beli produknya. Nah kalau menurut lu Wan, lu sendiri pernah nggak jadi korban iklan? Pernah. Nggak, bedakan antara pernah sama sering, Wan. Lu pernah apa sering? Nggak sering juga dong. Oh gitu ya. Pernah tapi bermacam-macam produk gitu ya, jadi banyak. Oh gitu. Dia dipecah-pecah lagi, jadi pecahannya dikit. Tapi kalau ngulin gede juga sebenarnya. Emang licik lu ya. Ternyata tetap sama spendingnya. Pernah Mbak. Iya. Kue tuh yang paling sering. Oh gitu. Sebentar. Malah makanan ya? Lu makanan? Iya malah. Kenapa lu segini-gini aja gitu? Iya itu makanya kan. Kalau gue mungkin oke ya, lu beli makanan badan lu segede gini. Iya. Lu tuh lebih pas untuk iklan diet, bukan iklan buat makanan. Kenapa jadi makan lu banyakan di situ? Lu kue apaan? Ya kan belinya kan tadi saya bilang belinya termakan iklannya banyak, tapi cuma beli sekali 2 kali gitu, nyobain. Oh, nah ini nih penyakit nyobain sebenarnya. Karena buat dia iklan itu kan cobaan. Makanya dicobain berarti ya. Kalau godaan sama dia digodain. Kalau ada cobaan makanya dicobain ya gitu ya. Iya. Konsep yang bahaya. Dan itu benar-benar karena iklannya lucu atau misalkan emang sedih atau apa gitu, atau ada tutorialnya gitu yang bikin Tutorial. Tutorial makannya bukan tutorial bikinnya. Iya. Ada tuh kayak snack semacam stick yang rasa-rasa itu waktu itu kan pernah tuh iklannya. Rasa-rasa. Iya, yang ada cowok-cowok joget. Cowok-cowok pegulat joget. Boleh sebutin nggak sih? Oh ya, yang kuning-kuning itu ya. Kuning-kuning. Iya. Cowok pegulat joget. Iya, lu pernah lihat dan itu kencang banget yang dari Kenapa pegulat ngapain joget? Nah itu Kan pegulat harusnya gulat. Kenapa gulat jadi joget? itu lu kemakan iklannya. Kan penasaran aja ngelihat. Pantesan si pegulatnya gede. Lu kemakan. Ya saya pernah sih 2 hari di lambungnya. Dan lo itu apa produk apa sih? Snack gitu. Snack anak-anak Cheese gitu. crackers. Cheese Cheese Crackers. Pegulat. Lagunya tuh dede gitu. Pegulat tapi
joget. Iya, iklannya gitu, aneh kan? Gulat yang bodoh. Ngapain gulat joget? Itu emang Gulat yang gulat lah. emang iklannya ini banget, absurd banget buat orang-orang juga absurd banget. Tapi menurut gua itu iklan sukses banget. Iya. Terbukti ada korbannya gitu ya. Iya ternyata, Saya. tapi gua nggak nyangka bener-bener sampai jadi korbannya loh. Gua pikir emang dia kan jadi gini. Gua kuliah dulu ya, jadi gua ngasih kuliah dulu. Capek nih. Kelar lu disebikin rangkuman di sini biarin tuh bilangin aja. Di sini absen diputar ya. Udah gitu habis itu kuis. Iya, jadi kalau dalam iklan itu ya, yang penting adalah problem dari produknya apa, kemudian tujuan dia beriklan itu apa gitu. Nah, kalau gue menduga, walaupun bukan gue kreatornya ya, gue menduga kreatornya itu tujuan dari beriklan itu adalah sebagai awareness. Jadi supaya orang aware dulu sama produknya, kemudian nikmati nempel. gitu. Nah, kemudian baru habis itu dia mau nyoba dan seterusnya. Kalau dia mau nyoba dan seterusnya itu nanti akan dibantu sama tools yang lain selain iklan gitu. Nah, kalau misalkan akhirnya orang benar-benar mau nyoba gara-gara iklan itu adalah bonus sebenarnya. Karena sebenarnya objektifnya dia. Itu nih bonus enak. Iya, dia bonus apa? Saya udah kayak micin ya, bonus. Rendah sekali Anda ya. Cuman bonus. Gitu, gue juga gak nyangka sih ternyata ada ya korbannya kayak gitu ya. Gue pikir karena tapi secara ini sih dia emang mungkin kalau dibilang lucu banget sampai ngakak enggak ya, tapi memang menyenangkan ya, iklannya tuh menyenangkan terus bikin orang nah apa sih ini gitu. Karena yang tadi lo pikir, yang lo bilang itu tadi kan pegulat tapi joget gitu kan, begitu bajunya kuning lagi, semuanya kuning gitu kan, terus yang latarnya kayak Jepang-Jepangan lagi gitu. Gitu. Selain makanan apa lagi? Iya, selain makanan baru, produk baru, saya tuh pernah kemakannya karena produk promo. Ini beneran nih. Kayak misalnya ini ojol-ojol tuh gitu kan. Biasanya kan ada tuh iklannya kalau mereka bikin campaign promo, tuh ada iklannya gitu di YouTube atau di TV gitu. Nah, itu kan kadang lucu kan. Tapi motivasinya selain menikmati istilahnya terbawa arus dari iklan lucu itu, yang kedua ini motivasinya karena ada promo, jadi informasinya nih yang saya dapat. Jadi iklan lucu itu bagi saya menghibur dan informasinya terhantarkan gitu. Ini gampangan berarti. Kan yang penting murah kan kalau anak kos kan. Enggak, sama kayak teman gue soalnya gini, lu beli ini kenapa? Gue bilang ini lagi mumpung lagi gratis ongkir sir. Kan yang gratis ongkirnya, bukan harga barangnya kan. Ongkir berapa sih? 15.000 sir. Iya 15.000 doang, gue bilang. Gue sih lebih seneng kalau nih gratis harganya, bukan ongkirnya. Nggak ada dong orang jualan gratis. Enggak, ketika lu bilang alasan gratis ongkir, ya elah ongkir seberapa sih? Ya Allah Tuhan, kok menyebut ya gue kadang-kadang. Gue kalau masalah promo lebih islami gue. Sering nyebut soalnya. Ya Allah segitu doang, gue bilang gitu tuh. Iya kalau 15.000 satu barang, tapi kita beli kebutuhannya 3 atau 5 barang kan lumayan. Artinya kan lu beli bukan karena lu butuh, tapi kan ada promo. Iya sih. Anda astaga.com. Ampun ya. Berarti gue jadi merasa aneh daripada orang lebih aneh. Ya, gue berarti itu udah aneh nih. Tapi gue merasa gue seolah yang aneh gue bukan dia gitu. Kalau buat dia tuh nggak penting harga. Yang penting diskon. Betul. Masih berapa sih ya? Ya kan kita anak kos mas, Iya sih, kita kan kalkulasi gitu tiap Iya, bulan iya. kebutuhan ini kita beli. Tapi setelah itu ternyata sama aja. Ternyata mending jalan ke ini swalayan ya. Gue kalau mau ini sama bini gitu, bini gue belanja mulu. Kata bini, kamu juga belanja, tapi kan cuma dikit-dikit. Setelah dihitung sama aja ternyata. Belanja kamu bini gue sama aja ternyata. Dikit tapi tiap hari pakai. Iya. Bukan, karena dia dikit-dikit tapi dia nggak diskon. Nggak diskon. Makanya istrinya kesel. Gitu, kalau bini gue kan diskon. Gua kan beli ini dapat banyak gitu kan, dengan harga yang sama dapat banyak. Kalau lu kan dapat sedikit gitu, makanya dia Iya. kesel. Bahkan I feel you, kadang-kadang Mbak. I feel you, Mbak. Mereka kadang-kadang nggak masalah lah dari gini, bini gue mau berangkat belanja bulanan. Ini buat belanja bulanan ya, buat para perempuan ya. Buat Anda belanja bulanan para istri itu hiburan. Buat laki-laki itu siksaan. Garis bawahin, stabiloin kalau perlu. Ya. Dan kita dari rumah berangkat mau beli apa ntar? Beli kopi apa? Kopi A misalnya. Sampai di sana ntar belinya kopi B. Kenapa? Dapat gelas. Iya. Gue tanya, lu mau beli kopi, mau beli gelas? Karena sekarang di rak piring gue banyak tuh gelas-gelas dari berbagai macam merek. Nggak penting
Tapi itu ini nggak berlaku di rumah tangga gue kayaknya. Sih, emang sih, karena dia ada yang pertanyakan Soalnya kualitasnya. pernah waktu itu laki gue bilang gue mau ke minimarket ya gitu, mau beli apa, mau beli susu sama apalah gitu. Ya udah oke, susu buat anak. Ya udah oke gitu kan. Berangkat dia gitu kan, pas balik dia bilang gini, aku beli ini juga ya, beli semprotan sama beli